yang diberikan kepada kita sehingga sampai ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersinggung bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti kita menyebut pada suri hari Sabat. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baik untuk meningkatkan wawasan kita, memperkuat umat Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita bertumbuh takwa kepada dengan sedalam-dalamnya takwa. Harapan kita tentunya apa yang kita lakukan semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak nanti amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah Allah, minggu yang lalu kita telah menyampaikan beberapa penjelasan tentang ada wahyu kalamnya di dohir akidah Islamiyah halaman 87. Al-Imani bil-qadari wal-qadari wa yastabiqu ala salati masalah imamiyah. Ini pembahasan yang ke-6 tentang iman terhadap qada dan qadar yang mengandung di dalamnya 7 permasalahan. Yang pertama, sin kaifa i'tiqadu bil qadari wal qadar wa anaka bila anna jami'an af'al ibadi sawa'un kanat ikhtiyariyah misal qiyami wal qumudi wal adli wa syurbi wastirariyah misal wuku'i kasinaka biradatillahi ta'ala wa taqdirihi itulah bil adli wa ilmihi bila qabla wa ini masalah kita bahasan yang ke-7. Ini masalah qada dan qadar. Mungkin sering kita dengar apa sih yang namanya qada, apa yang namanya qadar. Ini semua tentunya berdasarkan rukun iman yang benar. Qada dan qadar yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah. Namun jangan sekali-kali menisbahkan yang buruk kepada Allah. Kenapa? Karena keburukan adalah walaupun itu hakikatnya dari Allah, tapi setelah biarkan manusia. Contoh umpamanya, si A tabrakan tulangnya patah. Itu kodoknya tabrakan, tapi sebabnya bawa motornya ngebut, ugel-ugelan. Coba kalau jalannya santai, rileks, kira-kira tabrak gak? Ini contoh ya. Jadi merupakan ya keputusan dari Allah. Kalaupun kembali tadi ada sababiahnya. Kenapa? Karena manusianya. Kenapa terjadi serangan jantung? Kenapa terjadi ini, itu dan sebagainya? Umpamanya itu keburukan. Tapi jangan coba-coba menyandarkan kenapa ketabrakan itu gara-gara Allah sih. Nah itu kan gak pantas kalau kejelekan disandarkan kepada Allah. Apalagi Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpah kepada dirimu kalau baik itu datangnya dari Allah, tapi kalau jelek datangnya dari dirimu sendiri. Itu berdasarkan Al-Qur'an. Jadi bukan semata-mata istilahnya kita sebagai orang beriman dan umat Rasulullah sekali lagi jangan menyandarkan keburukan, kejelekan kepada Allah. Ya, walaupun itu semua kehendak Allah, tapi karena sababiahnya diri kita sendiri. Itu contoh. Lalu bagaimana kata musannif? Kaifal itiqadu bil qada'i wal qadar? Huwa anatakida anna jami'a af'alal ibadi sawa'un kanat ikhtiyariyah mislal qiyami wal qu'ud wal akli wasyurbi. Bagaimana?
beriktikadnya kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW terhadap qada dan qadar. Kata musannif, jawabannya adalah kita yakin bahwa seluruh perbuatan hamba, baik yang ikhtiar, yang disengaja atau yang diusahakan, seperti berdiri, duduk, makan dan minum, atau tidak disengaja seperti jatuh, umpamanya itu terjadi dengan kehendak dan takdir Allah di antara zaman ajali, dan Allah telah mengetahuinya sebelum terjadi. Nah, ini kesimpulannya buat kita semua. Jadi semenjak azali, sebelum manusia dijadikan oleh Allah, Allah udah tahu orang bakal begini, bakal begini. Ini kalau dalam istilah ilmu tauhid kan ta'alluq tanjizi alal qadim. Allah sebelum menjadikan, Allah sudah tahu. Si A jadi pejabat, tapi pejabatnya korupsi. Si B jadi pejabat, tapi orangnya jujur, umpamanya. Itu semua kan merupakan salah satu salah satu yang Allah sebelumnya udah tahu bahwa mereka akan terjadi seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai melakukan tindakan kejahatan diserahkan kepada Allah, karena mereka sudah tahu secara hukum ini haram, ini halal, ini subhat, tapi dia tahu keharaman tersebut masih dilakukan juga. Berarti di saat dia melakukan, imannya. Nah, kalau dia tahu imannya kuat, mantap, mana mungkin tergiur dengan miliaran rupiah, karena mereka tahu ini adalah uang. Itu kan, ini contoh apa sajalah. Jadi makanya tadi dikatakan oleh musannif bahwasanya kita melakukan sesuatu hakikatnya dari Allah, namun itu merupakan ikhtiar kita. Contoh, kita bisa duduk, memang duduk kehendak Allah, tapi dengan sebab bisa duduknya karena punya sosok, punya tubuh. Kalau orang nggak punya tubuh, kira-kira bisa nggak duduk? Contoh kita lihat waktu pembukaan pertandingan Piala Dunia di Qatar, orangnya kayak apa? Ya gitu kan, ya Allah Rabbi. Nah ini, jadi banyak yang tertarik, orang yang istilahnya kondisi seperti itu masih berani membacakan Quran di depan mata internasional. Itu termasuk banyak yang tertarik juga. Ini kondisi seperti itu ya, kembali tadi. Ya, seandainya ada orang bisa duduk disebabkan karena punya sosok, kalau nggak mungkin orang bisa duduk tanpa sosok. Ini satu. Atau berdiri memang kehendak Allah. Bisanya berdiri bukan semata-mata istilahnya Allah, tapi karena berdiri punya kaki. Berapa banyak orang nggak bisa diri karena nggak punya kaki. Ini kembali dinisbahkan kepada Allah dengan tujuan itulah qada dan qadarnya Allah. Si A harus nggak punya kaki, si B kan matanya harus buta, si C harus begini segala macam. Itu memang kehendak Allah, tapi kembali tadi semua ini adalah ulah atau ikhtiar usaha manusia sampai terjadi hal seperti itu. Ini contoh. Jadi kembali. Atau makan hukumnya apa? Boleh, asalnya jaiz. Mau makan boleh, nggak makan juga boleh. Yang bagus makan, tapi tujuan untuk memperkuat ibadah, supaya ibadah kita jangan lesu, lemas alias loyo, maka dengan makan tubuh menjadi kuat dan seger. Itu kalau niatkan makannya untuk ibadah, bukan untuk haram jadah. Niatnya dia makan supaya kuat nanti main judi semalam suntuk, umpamanya, atau minuman dan lain sebagainya. Itu niat makannya tadi menjadi haram. Kenapa? Karena buat maksiat, bukan untuk ibadah di jalan Allah. Nah ini kembali. Apalagi ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas buat umatnya bahwa Rasulullah makan kalau sudah kenyang, berhenti sebelum
makan sebelum setelah apa? Rasulullah makan di saat lapar, tapi berhenti sebelum kenyang. Kalau kita nggak mau berhenti kalau makan belum kenyang. Masih kenyang pun masih mau makan. Nah ini kembali, itu kalau seandainya kita makan maupun minum asalnya hukumnya mubah, mau makan mau minum atau tidak tergantung diri kita. Tujuannya untuk apa? Ya termasuk tidur. Ya, ada orang yang sanggup tidak tidur sehari semalam, bahkan bisa jadi seminggu dan sebagainya dan seterusnya. Umpamanya ini perbuatan manusia seperti ini, tentunya adalah ikhtiar manusianya. Sampai dia kuat sehari semalam duduk bersila hanya untuk zikir kepada Allah. Ini kembali ya. Jadi tergantung niat kita, apa yang kita lakukan tadi itu berdasar ikhtiar usaha kita, duduk, diri, makan maupun minum. Semuanya ini kalaupun toh mau silakan, nggak mau pun silakan, karena kembali buat diri masing-masing. Ya, ini contoh umpamanya. Atau ada sebab, seperti ada satu kisah nyata, seorang dia nazarnya apa? Kalau dia sembuh dari stroke-nya, dia akan berdiri di saat umat Islam sama-sama membaca maulid Nabi. Karena dulu dia melecehkan, kalau ada maulid Nabi kayaknya benci banget orang diri, dia duduk itu kan, di mana aja tempat dia selalu seperti itu, seakan-akan melecehkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sakit stroke, beberapa hari nggak bisa bangun. Nah kemudian dia najar, seandainya saya bisa sembuh kembali apabila pembacaan maulid saya akan diri terus menerus. Begitu dia sembuh, benar dikerjain nih niatnya najarna tersebut. Sampai-sampai mereka memperhatikan, loh ini orang kok dulu duduk terus, sekarang kok diri terus, ada apa? Kata Syekh, coba ente tanya, kenapa dia kok orang lain duduk dia malah diri terus menerus. Nah kemudian tanya, Pak maaf saya suruh nanya, ini kenapa sih kalau peringatan maulid atau pembacaan maulid Bapak diri terus menerus? Apa dia bilang? Dulu saya pernah nazar, kalau ada pembacaan maulid saya nggak pernah diri, stroke beberapa puluh hari, kemudian saya nazar kalau sembuh pembacaan maulid mau diri terus menerus. Nah diri terus menerus saya ini kehendak Allah atau kehendak dirinya? Kehendak Allah, kehendak dirinya? Kehendak dirinya kan. Kenapa? Kena nazar. Yang namanya nazar jika kita tidak lakukan termasuk dosa besar. Ini namanya nazar. Mau enggak mau, apapun yang terjadi karena sudah terlontar dalam hati maupun dalam mulutnya, dia akan berdiri terus menerus selama maulid, pembacaan maulid berlangsung. Ini contoh. Ini ikhtiar dia, usaha dia karena punya janji. Nah kalau nggak punya janji, kira-kira begitu nggak? Begitu nggak? Nggak mungkin kan? Nah ini contoh. Nah kemudian, atau tadi tidak sengaja ataupun sengaja makan, minum maupun tidur dan sebagainya, atau seperti jatuh. Ini jatuhnya ini terjadi kehendak dan takdir Allah di zaman azali. Di zaman ajali, zaman sebelum kelahiran, Allah udah tulis bahwa si A akan jatuh di pohon, akan jatuh di kapal, akan jatuh begini begitu segala macam. Itu semenjak ajali Allah apa? Allah udah tahu ini orang bakal jatuh. Seandainya orang tahu bakal jatuh, kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Orang bakal ketabrak, orang bakal jatuh, bakal ditembak dan sebagainya. Ada nggak yang tahu? Nggak ada, kecuali hanya siapa? Hanya Allah, bahwa seorang bisa jatuh disebabkan karena hakikatnya Allah, namun akibat perbuatan manusia sendiri. Sebab nggak mungkin jatuh dia kalau nggak naik pohon. Ada nggak orang nggak naik pohon jatuh? Ada nggak?
Kan nggak mungkin kan? Setiap orang jatuh pasti dari pohon atau dari motor atau dari apa saja. Ini sebabnya karena naiknya ini. Nah, sebab naik itulah dia jatuh. Ini yang disebut ta'alluq qadim ala tanziz. Jadi ta'alluqnya istilahnya terjadinya hal seperti itu dengan sebab sebelum Allah jadiin Allah sudah tahu. Nah, setelah istilahnya dijadikan apalagi ya ta'alluq tanzil alal hadis. Ini kembali berarti kita nggak bisa berkutik, nggak bisa melakukan sesuatu karena semuanya sudah ada dalam dokumentasi Allah. Tinggal kita kehati-hatian sejauh mana. Ya, itu yang namanya masa azali. Sebelum dijadikan Allah sudah tahu, apalagi setelah dijadikan oleh Allah. Semua adalah Allah tahu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, satu masalah kita wajib qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qada itu keputusan, ya. Keputusan dari Allah seperti ini, seperti segala macam, atau qadarnya yakni ketentuannya itu adalah sudah jelas Allah yang mengatur. Suasana kayak musim hujan, musim dingin, musim panas dan sebagainya, ini semua merupakan qada dan qadarnya Allah. Memang Allah menghendaki seperti itu. Itu pun ada tujuan. Nggak mungkin Allah memutuskan sesuatu kalau tujuan Allah untuk mencelakakan atau membuat zalim dia sebagai hambanya. Contoh, suasana musim hujan deras luar biasa. Apakah itu ada tujuan nggak bagi Allah? Pasti ada kan? Ada nggak? Ada. Kenapa di kalangan para petani yang sawahnya tada hujan, kalau nggak turun hujan, sawah tidak bisa digarap, gitu kan? Nah, dengan sebab turun hujanlah, itulah sawah menjadi basah dan dibajak oleh mereka sehingga tumbuh berbagai macam tumbuhan yang mereka tanam. Itu ada tujuan di satu sisi. Tapi di sisi lain, turunnya hujan deras atau musim hujan, bagaimana nasib tukang es? Kira-kira nasib tukang esnya? Tukang buah-buahan laku atau itu kan saling apa? Saling tarik menarik kan? Satu kejadian tapi saling tarik menarik antara yang butuh dengan yang tidak butuh. Contoh aja, nah kalau daerah Banten itu sawahnya kan tak ada hujan. Kalau turun hujan sawah digarap. Kalau nggak ada hujan, selamanya tuh sawah tidak akan digarap oleh petani yang punya sawah. Kan gitu. Nah ini kembali, jadi ada tujuan maksud tersendiri walaupun di sisi lain mereka tidak menginginkan terjadi seperti itu. Orang kantor, orang pegawai, pejabat, suasana musim hujan kira-kira senang apa sedih? Tapi petani girang luar biasa karena sawahnya bisa terairi. Tapi kalau pegawai mau berangkat hujan pulang, hujan kira-kira gimana? Mungkin dia akan berdoa, mungkin dia akan kesal umpamanya. Kenapa? Karena tiap hari baju ganti melulu basah kena hujan. Ini kembali saling membutuhkan yang satu dengan yang lain. Bukan berarti Allah sengaja memberikan hujan untuk semua pihak, enggak. Tapi ada yang sangat membutuhkan, tapi ada yang enggak membutuhkan. Ini sebagai contoh buat kita semua bahwa Allah adalah melakukan sesuatu hakikatnya dari Allah, tapi ikhtiarnya dari manusia. Inilah hadirin jamaah satu permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus percaya dan yakin qada dan qadar adalah dari Allah, yang baik maupun yang buruk. Cuman sekali lagi, kalau baik itu dinisbahkan, disandarkan kepada Allah, tapi kalau buruk jangan coba-coba dinisbahkan kepada Allah, karena itu perbuatan manusia. Ya, ini contoh lain umpamanya terjadinya gempa seperti di Turki, 42 orang mati mendadak, 42 orang lebih, 42.000 ya, 42.000 orang mati
mendadak ketimbun oleh pembangunan, puing-puing pembangunan. Begitu juga di Cianjur. Nah ini semua apakah kehendak Allah atau karena ulah manusianya? Kira-kira gimana? Ulah manusia atau karena Allah? Allah kan nggak ingin merusak di permukaan bumi, tapi kenapa kok Allah merusak? Kata Allah di dalam Al-Quran dikatakan di sana bahwasanya wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merusak di permukaan bumi setelah aku perbaiki. Itu Allah udah mewanti-wanti. Tapi kenapa terjadi gempa? Itu kan merusak. Apartemen yang mencakar langit di Turki begitu robohnya dengan skala liter sekian derajat, hancur menelan korban sampai puluhan ribu. Atau di Cianjur atau di mana saja terjadi gempa, sering terjadi seperti itu. Nah, ini kembali pada kita semua, padahal Allah mengatakan jangan kamu merusak di permukaan bumi setelah aku perbaiki. Ternyata ditimpa oleh gempa, berarti yang merusakkan siapa? Allah atau manusianya? Coba yuk kita berpikir sejenak. Yang disalahkan siapa? Allah atau karena SDM-nya, sumber daya manusianya? Kira-kira yang benar yang mana? Apa disalahkan Allah? Katanya Allah jangan merusak di permukaan bumi. Nah itu terjadinya gempa, siapa yang melakukan? Kalau bukan Allah siapa? Itu kan? Nah, ini kembali kepada kita semua. Inilah yang namanya ilmu kalam, ilmu yang mempelajari tentang masalah pembicaraan, ya, masalah bahasan agama secara pelik menurut otak pemikiran manusia. Ini kembali buat kita semua. Jadi kalau saya terjadi gempa yang memakan korban segala macam, itu memang terjadi, Allah keinginkan, tapi kembali bukan semata-mata karena Allah, tapi perbuatan ulah manusia. Kalau seandainya manusia mereka ahlul ibadah, ahlul zikir, ahlul duduk di majelis ilmu, kira-kira terjadi nggak gempa? Enggak. Kenapa? Karena doa mereka. Karena mereka memohon pada Allah jangan terjadi musibah umpamanya. Ini kembali bisa jadi terjadinya gempa, apa itu merupakan ujian, apa teguran, atau memang siksaan dari Allah. Tinggal lihat latar belakang. Kalau orang-orang Turki hanya mengaku sebagai Islam tapi sholat enggak, atau di Cianjur gara-gara masuk agama umpamanya. Nah, itu kembali latar belakangnya, apakah itu teguran atau siksaan atau ujian buat mereka. Allah nggak menginginkan seperti itu, tapi ulah manusianya yang berbuat seperti itu. Apa boleh buat, maka Allah bisa jadi tegur supaya mereka jangan berbuat semena-mena di dalam kehidupan, atau merupakan siksaan karena bandel orang-orangnya, disuruh ibadah malah haram jadah. Jangan berjudi malah main judi, jangan minuman malah minuman, jangan berzina malah berzina. Itu sudah jelas dilarang oleh Allah, tapi mereka masih melakukannya. Orang seperti itu, apakah itu ditegur atau diuji oleh? Ditegur supaya mereka tobat, mau kembali ke jalan Allah. Yang pernah kita ceritakan, seorang ibu viral ketika haji koma beberapa jam. Bahkan bukan beberapa jam, tapi berhari-hari. Ketika dirawat di rumah sakit Madinah, itu masih tetap koma beberapa hari. Dipindahkan ke King Abdul Aziz yang peralatan dokternya canggih-canggih, ternyata itu pun masih koma. Nah, setelah sadar ditanya, Bu, apa yang terjadi di saat ibu koma? Ustaz, di saat saya koma itu sedang benar-benar disiksa oleh Allah. Rambut saya dijambak, ditarik sana, tarik sini, kemudian dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena waktu hidup dia dulu, waktu dia katakanlah sehat, nggak pernah rambutnya ditutup, alias pakai nih, hati-hati istri bapak, ya. Bapak suami kena dampak dosa kalau membiarkan istrinya tanpa. Sering saya bilang sama ibu-ibu, Bu,
ibu kalau telanjang alias nggak pakai kerudung, berapa jumlah rambut yang ada pada ibu? Ada 10.000? Ada 5.000? Ada nggak? Hitung ya sekali-kali sambil tidur. Rambut istri dihitung berapa jumlahnya. Ada sekian, yang lihat berapa orang? Kalau jumlah 5.000, yang lihat ke pasar sekian puluh orang, tinggal kali berapa jumlah dosa gara-gara nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena termasuk aurat perempuan. Sholat aja nggak sah kalau rambutnya kelihatan, apalagi di luar sholat, gitu kan? Ini masih banyak umat Islam yang nggak sadar, terutama di kalangan kaum ibu. Ya ibu-ibu Kemayoran sih enggak. Ini kebanyakan ibu mana nih? Ibu yang di sana. Tolong sekali lagi, jangan merasa aman, jangan selfie-selfian waktu hidup jika istri ibu nggak pernah mau rambutnya ditutup. Ini contoh, orangnya masih hidup, itu masa koma, disiksa sebentar rupa. Ya. Nah, payudaranya ditarik-tarik, dibetot oleh 2 malaikat, kemudian dibakar dengan api neraka, teriak sekeras-kerasnya, tapi sayang tak ada satupun yang mendengar dan yang mau nolong. Di saat koma itu saya rasakan tentang kesakitan saya disiksa oleh Allah. Haus luar biasa, dikasih minum air nanah yang bau busuk, karena saya terpaksa mau nggak mau saya minum, disangka mau hilangnya hausnya hilang, ternyata semakin coba. Begitu lapar, minta buah, minta makanan, bukan dikasih makan dengan makanan yang nikmat, yang lezat, malah dikasih buah zalkum yang jika ditelan masuk nggak keluar, bukan semakin kenyang malah semakin. Itu masa koma. Itu orangnya sekarang setelah dia sadar, dia tobat setelah haji, ingin merubah tentang perbuatan di masa yang lalu, karena kebetulan dia punya suami si bule, orang kafir. Hati-hati ya, yang punya istri orang kafir atau punya suami orang kafir, jangan bangga Anda hidup berdampingan, bergaul kemanapun pergi berduaan. Dunia Anda boleh happy, boleh bahagia, tapi ingat di akhirat itu orangnya aja masih hidup udah tersiksa begitu, apalagi nanti di mana? Nggak percaya? Ya kalau nggak percaya silakan mati dulu. Ya, ini terjadinya masalah hal gempa dan musibah yang terjadi bukan karena Allah, tapi akibat ulah manusia yang melakukan tentang perbuatan zolim yang satu dengan yang lain, ditegur oleh Allah atau disiksa oleh Allah atau diuji mereka sampai di mana kepercayaannya dengan terjadinya musibah ini adalah hakikatnya dari Allah, tapi ulah perbuatan Anda sendiri. Ini Allah yang menyatakan seperti itu. Kembali kepada kita semua. Contoh yang lain, umpamanya, contoh sering saya katakan, di saat saya ke Kuala Lumpur, jarak ke Habib Nur Arifin, cucu Syabdul Qadir Jalani yang ke-10, ya, itu di tengah laut. Nah, kita dengan Habib Ahmad, dengan keluarganya, saya juga dengan keluarga, begitu ziarah ke sana, datang sore. Begitu sore, air laut sedang surut. Itu kan? Lalu nelayan bilang sama kita, "Mbak, mau kemana rombongan?" "Mau ke sana ziarah ke Nur Arifin." "Maaf, kalau gini hari, air laut sedang surut. Kalau mau nanti pagi air laut mulai pasang kembali." Udah, kita pulang ke hotel. Pagi-pagi datang, air laut sudah. Nah, pertanyaan secara logikanya, kira-kira nih air laut ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Ada nggak tempat penampungan di tengah laut? Itu kan? Ini keluarbiasaan Allah menjadikan alam seperti itu. Ini qada dan qadar itu, dan keputusan Allah bahwa air laut bisa surut, bisa pasang. Di saat pagi hari pasang, kita lihat paralon nggak ada. Kira-kira untuk mengalirkan air laut kembali jadi normal dari mana?
Kita pernah mikirin nggak? Pernah mikirin nggak? Jangankan kita yang jauh dari Tanjung, dari laut, orang mungkin pinggir laut aja nggak pernah tahu-tahu air laut apa? Pasang aja, rumah terendam gitu kan. Karena saya pernah punya teman di Tanjung itu. Dia di tengah-tengah itu kalau musim lagi pasang, otomatis rumahnya terendam ya. Di saat surut itu benar-benar kering istilahnya. Ini kembali itu kan di situ ada kebesaran dan kekuasaan Allah yang patut kita syukuri dan harus kita pikirkan bagaimana cara melakukan semuanya itu. Tapi alhamdulillahnya kita nggak pernah mikirin. Pernah mikirin nggak? Padahal itu kalau kita pikirin, atafakaru istilahnya satan khairun minal ibadah. Sebentar aja mikirin kebesaran Allah itu lebih baik daripada ibadah. Loh kenapa? Karena pikiran kita, maaf istilah kasar, otak kita semakin tajam dan semakin percaya penuh kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi kalau nggak pernah nih otak dipakai berpikir, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Semakin kuat, semakin antep, atau semakin kendor? Nah, ini sila. Makanya kita harus sadar bahwa menyalahgunakan apa yang ada di dalam benak hati maupun pikiran kita ini termasuk penyalahgunaan, sehingga Allah sudah menyiapkan neraka jahanam yang punya pikiran tapi disalahgunakan. Ini contoh. Jadi kembali kepada kita semua ya. Itu merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah yang harus kita pikirin, sementara kita nggak pernah mau mikirin. Yang dipikirin besok makan apa? Ada di sini yang begitu? Ada nggak? Banyak kita suruh berjalan oleh Allah di permukaan bumi itu untuk menambah keimanan, keyakinan kita bahwa Allah mengatur alam kauniyah yang penuh dengan panorama. Itu kan luar biasa. Tapi kan cuma hanya bisa menikmati doang. Ke taman safari, melihat berbagai macam binatang liar di sana. Tapi pernah nggak kita berpikir, subhanallah, itu namanya si uwa, ternyata kayak begitu. Tahu uwa? Uwa awung ya. Umpamanya segala macam binatang, segala macam, pernah nggak kita terpikir bahasanya masya Allah luar biasa, harimau macam, monyet macam-macam, ular macam-macam dan sebagainya, gajah bisa main bola, gajah bisa senam. Iya, gajah bisa senam nggak? Umpamanya itu kan semua kalau kita kembalikan untuk mengasah otak kita, memikirkan dengan kebesaran Allah, kira-kira iman makin bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Saya yakin akan makin bertambah dengan kebesaran Allah. Allah bisa menjadikan gajah bisa main bola. Coba udah gitu bisa nari lagi. Ya Allah Rabbi. Nah ini kembali pada diri kita tentang qada dan qadar, itu semua adalah keputusan Allah dan kehendak Allah untuk mempertontonkan kepada seluruh makhluknya yang namanya manusia yang punya pikiran. Makanya kalau kita menyalahgunakan pikiran, walaqad zarra'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh Allah menyiapkan neraka jahanam buat jin dan manusia yang punya pikiran tapi disalahgunakan. Bukan memikirkan kebesaran Allah, tapi yang dipikirin urusan perut, nanti besok makan apa. Tuh na'udzubillah min dalik. Nih kembali, banyaklah kalau saya ceritakan pengalaman dari berbagai macam negara, ya kesimpulannya tadi, kenapa Allah suruh apalam yasiru fil ardi, apa kamu nggak berjalan di permukaan bumi? Umpamanya kita banyak lihat sampai-sampai orang pergi haji. Itu pergi haji Allah mengatakan bahwasanya al-hajju asyhurun ma'lumat paman paradal hajja fala rafasa wala fusuqa fil hajj wa liyashhadu manafi'ahum. Tuh orang-orang pergi haji kata Allah untuk mengambil manfaat apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Orang nggak pernah naik kapal, begitu naik kapal kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Sampai maaf nih cerita mertuanya Pak John kan lagi mau berangkat haji ya. Itu pelatihan naik kapal segala. Astagfirullah.
Karena mereka kapal harus latihan. Itu kan, itu kan buang-buang waktu aja kan. Udah gitu suasana panas lagi. Udah gitu kondisi lagi puasa lagi, kira-kira kayak. Ya, nah orang yang nggak biasa naik kapal kira-kira gimana? Di saat setelah naik dia harus mengikat pinggangnya karena khawatir terjadi ini itu dan sebagainya. Nah, mau ke WC-nya pun bingung. Ini gimana cara membuka kamar mandi. Nah, kalau orang udah setua seperti sekarang yang haji ini kan semuanya manula ya. Manusia lanjut usia. Kalau tahun kemarin kan yang muda-muda di bawah umur 60 tahun, kalau sekarang kira-kira kayak nggak dibayangkan. Ini kembali kepada kita semua. Ya Allah Rabbi, mungkin mereka di saat di Masjidil Haram cari WC aja mungkin bingung, apalagi bahasa. Contoh nih, waktu saya mau umroh ya, mau melontar, ada orang Aceh udah tua, lalu dia nyasar ditinggal jamaahnya. Saya bingung nih, karoknya ini ketua apa? Ketua yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai karo. Karo itu yang memimpin 10 orang yang tanggung jawab. Kok bisa ibu ini ketinggalan? Begitu kita tanya, kita lihat ada istilahnya gelangnya merah putih, berarti kan dari Indonesia, ada tulisan Aceh. Kita tanya bahasa Indonesia, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Lalu kita tanya dengan bahasa isyarat, kalau bahasa kita, ibu mau ke sana, mau gini, mau melontar, dia bilang iya. Ya udah. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, maaf nih ya, ini ibu tanggung jawab saya. Saya siap untuk membimbing ibu ini sampai selesai melontar jumroh. Udah saya dampingi ibu ini. Udah begitu dampingi sampai di Medan istilahnya, Mina di sana rombongan orang-orang bule, rombongan lain dengan talbiyah begitu keras, dengan tangan saling apa? Bahu membahu ya. Ketika ini ibu mau ketabrak mereka, saya tarik. Nah, kalau dalam hukum istilahnya, seandainya kita jalan dengan ibu, mana yang lebih baik? Ketika nyebrang ada motor ngebut, apakah ketabrak atau kita jorokin? Yang bagus yang ini ada motor kenceng, kita jorokin, masuk ke got, berdarah, besot, giginya copot. Mendingan mana? Atau ketabrak? Yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana? Ini saya ajak berpikir. Yang bagus jorokin atau ketabrak? Dua-duanya benar salah. Tapi ini yang disebut jalbul masoleh indal fasad. Meringankan beban si ibu, dijorokin ke got walaupun giginya copot, berdarah, benjol dan sebagainya, daripada ketabrak, tulangnya patah, berbulan-bulan dirawat di rumah sakit. Yang repot siapa? Ini yang namanya jalbul masoleh ya, untuk mencari kebenaran, kebaikan, diselamatkan walaupun itu memang celaka, tapi kecelakaannya kan lebih ringan daripada ketabrak umpamanya. Begitu juga. Ya udah, saya selamatkan, udah selesai merontar, kemudian pulang ke tenda masing-masing. Lalu saya bilang, Bu, tadi ibu kan di sini nih, saya hanya sampai di sini membimbing ibu. Saya panggil maktab. Kalau bahasa kita, Mas, tolong nih, ibu nih kesasar nih. Baru saja kita antarkan melontar selesai. Saya dulu waktu mau berangkat ketemunya di sini nih. Makanya sekarang tolong cariin tenda orang-orang Aceh, kesian ibu udah tua ini. Itu contoh. Kembali pada kita semua, bahwasanya melihat sesuatu yang kita pikirkan itu tiada lain merupakan pengasahan otak. Jika kita salah gunakan, termasuk neraka jahanam Allah sudah siapkan. Ini pendaya gunaan pikiran ya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama sadarkan diri kita bahwa qada dan qadar hakikatnya dari Allah, tapi terjadinya keburukan, kejelekan, terjadinya kecelakaan
Jangan coba-coba menyalahkan Allah. Sampai suaminya dicaci maki, anaknya dicaci maki gara-gara tabrakan, ini gara-gara Allah sini. Ya Allah begitu jahatnya, nggak adil. Orang nggak pernah ketabrak kok malah anak saya ketabrak. Itu dicaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini orang nggak paham agama. Ya, nggak ngerti agama sehingga bicara asal ceplos aja, padahal dia nggak tahu bahwa ini ulah anaknya sendiri. Itu kan bukan karena Allah, memang hakikatnya Allah kan gitu, tapi syariatnya akibat ulah perbuatan sendiri. Baru selesai di situ kadar keimanan, lebih yakin bahwa qada dan qadar datangnya dari Allah. Itu contoh-contoh, ya masih banyaklah contoh-contoh lain. Kalau kita ingin melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, menjadikan alam semesta maupun serta isinya dan makhluknya berbagai macam. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan masalah berikutnya, yaitu idza kana Allahu taala wal khaliq li jami' af'alil abdi apala yakunul abdu hina idzil mahjuran fi jami' af'alihi wal majur la yastahiqu sawaba wal iqabah. Nanti antara pahala dan dosa, insya Allah. Inilah hadirin bahasan kita malam ini, pembahasan yang keenam dalam rukun iman yang keenam, antara qada dan qadar yang meliputi 7 permasalahan. Baru 1, insya Allah masih ada 6 yang perlu kita kaji. Harapan kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, apa yang dengar sama dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga keimanan kita semakin kuat dan mantap. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah dan kita semua mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.